jarang marah, jadi sekali ayah marah. Udah kita udah, oh ayah marah nih. Cuman gitu, ayah marah nih. Kalau dulu saya sering banget lihat Kak Seto waktu sama si Komo. Weleh. Tapi kalau memang marahnya udah meledak ya, itu diledakkan di tempat lain. Di mana kamar mandi. misalnya? Oh, di kamar. Dengan nyanyi teriak gitu. Ayah nyanyi berarti ayah marah nih. Wah, ngeri juga. Akhirnya waktu ujian, saudara kembar saya diterima. Sayanya gagal. Nah, saya kan, sedih sekali. Kembar kan selalu harus sama. Sampai sekarang, setiap tanggal 4 April selalu saya peringati sebagai hari pertama pengabdian pada dunia anak-anak. Kemarin memperingati 51 tahun bergerak di dunia anak-anak. Dari tahun 70 sampai tahun 2021 ini. Mimpi saya tidak ada lagi kekerasan terhadap anak di Indonesia. Umpamakan seperti Teko. Jadi diisi air penuh, diisi pengetahuan dan pengalaman yang penuh. Untuk kemudian dituangkan di cangkir-cangkir kecil, yaitu adalah anak-anak. Ketemu lagi di VVIP bersama saya Cindy Sistiarani. Hari ini saya akan mengajak teman-teman VVIP semua untuk ngobrol dengan tokoh yang adeknya banyak banget di Indonesia. Tokoh ini juga nggak pernah tua. Cluenya adalah beliau atau tokoh ini peduli akan anak-anak. Di rumahnya aja banyak nih mainan anak-anak seperti ini. Nah, pasti udah ketebak dong siapa tokoh VVIP pada hari ini. Dia adalah orang yang nggak pernah tua. Kak Seto. Kita akan langsung ngobrol. Yuk, ikuti saya. Halo. Aduh, maaf saya ganggu waktu santai keluarganya Kak Seto. Gak apa-apa ya, saya ikut gabung ya, Monggo, boleh ya? Silakan, monggo. Iya. Duh, lucu banget. Anak dan cucu. Lagi ngomong anak dan cucu. Terima kasih loh, saya boleh main-main ke rumah Kak Seto. Yang asri, yang enak banget. Kalau saya masih kecil gitu, saya betah nih main di sini. Banyak banget mainannya. Kak Seto, kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal Kak Seto. Monggo. Kabarnya gimana? Kalau dulu saya sering banget lihat Kak Seto waktu sama si Komo. Saya mau lihat pembangunan merata. La 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 la. Wele. Kabarnya gimana Kak Seto? Ya, alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat dan tetap kompak. Tetap itu yang kompak. penting. Sama Bunda, sama Putri dan cucu-cucu. Iya, dan cucu-cucu. Ya. Kesibukannya apa sekarang Kak Seto? Wah, kelihatannya makin sibuk malah. Sibuk ya? Kalau biasanya kalau ada undangan seminar, mungkin kalau satu kota itu 2 hari paling berangkat, kemudian bermalam, nah paginya memberikan seminar, sorenya kembali. Kalau di berbagai kota ya, kadang-kadang malah 3 hari begitu. Kadang-kadang udah mendarat harus jalan jauh begitu. Nah, sekarang ini per hari bisa 4 sampai 5 webinar. Dalam satu hari? Iya, Waduh. iya. Jadi ya artinya apalah malah senang bisa membagi pengalaman, kemudian mengajak semua untuk mendidik anak dengan cara yang lebih ramah anak, lebih penuh kekuatan cinta. Dan ya akhirnya juga punya kenalan lebih luas lagi. Karena gitu. sibuk itu jadi momen-momen seperti ini langka dong berarti ya? Iya, Kak Seto pada dan saat-saat pas di rumah ya dinikmati bersama, kadang-kadang ya lari bersama, lari pagi, terus kadang-kadang berenang sama-sama dan sebagainya. Oh, berenang sama-sama juga sama cucu-cucu ya? Iya. Wah, ini kalau jadi cucu Kak Seto senang banget pasti semuanya. Senang nggak? Ya, senang dong ya. Senang dong. Senang dong. Nah, ini pengen cerita juga soal Kak Seto dan Bunda. Ya, Saya penasaran, dipanggilnya Bunda, Kak Seto dan Bunda. Kenapa nggak dipanggil Kak juga, biar awet muda kayak Kak Seto? Kenapa tuh Bunda, boleh dijawab? Iya, waktu dulu sih, waktu awal-awal pernah ada yang manggil saya waktu saya baru menikah sama Kak Seto. Manggilnya
Bu Kaseto gitu, panjang banget gitu ya. Terus kadang-kadang, aduh saya manggil Bu apa Kak? Jadi mereka taunya kan ya mungkin karena istrinya jadi ibu gitu ya. Iya. Tapi kalau Kaseto tuh nggak tahu ya, mungkin udah satu kesatuan aja kali ya. Nggak enak manggil Pak Seto Iya. itu, meskipun saya dulu lihat Kak Seto waktu saya masih kecil, sekarang juga nggak enak manggil Pak Seto. Tinggal diubah aja, bukan Kak tapi Kek Seto. Adiknya banyak banget, nggak pernah tua deh pokoknya Kak Seto. Dari dulu juga saya melihat Kak Seto seperti ini gitu. Tapi memang begitu, Iya. tidak berubah juga. Iya, nggak berubah jadinya. Waktu dulu juga waktu masih ada ibu saya juga manggilnya Kak Seto. Oh gitu. Iya semuanya. Adiknya juga ya. Oke, ini Kak Seto kan dikenal sebagai apa ya, pemerhati atau pecinta anak-anak, melindungi anak-anak. Saya pengen tahu dari putrinya Kak Seto nih. Kak Seto putrinya berapa? Ada 4. 4. Ini nomor 1. Nomor 1. Iya, yang kedua putra, Oke. yang ketiga dan keempat putri lagi. Oh gitu. Iya. Galak nggak? Tergantung nih. Oh tergantung. Nggak diinjak kakinya kan? Kalau untuk sama di atas 18 tahun tegas. Oh, gitu? Tapi kalau untuk di bawah, untuk apalagi udah sama anak, apalagi beda sama cucu. Ah. Jadi waktu kami masih kecil mungkin ya ayah gitu ya. Kesabaran ayah ya memang seperti itu. Tapi kalau kita udah berumur ya tegas sih mungkin. Tegas ya? Caranya kali ya. Jadi- Kalau galak sih ya sebenarnya manusiawi lah. Tapi kalau misalnya marah tuh karena ya jarang marah, jadi sekali ayah marah, kita udah ayah marah nih. Cuman gitu, ayah marah nih. Marahnya biasanya karena apa? Ayah marah ya sayang, pakai sayang lagi. Oh, masih lembut ya. Batasnya tuh umur 18 kali ya. Ketika sebelum 18 oke, baik gitu. 18 mulai lebih tegas gitu Kak Seto. Iya, betul. Kenapa? Ya, sebetulnya pada usia anak juga tegas. Oh. Artinya ketegasan perlu, tapi bukan kekerasan, begitu. Artinya, ya itu kalau mencari sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau belajar sama-sama kan, misalnya. Jadi begitu udah, karena jarang marah, begitu dengan marah ya sudah. Tapi kalau memang marahnya udah meledak ya, itu diledakkan di tempat lain. Di mana kamar mandi. misalnya? Oh, di kamar. Dengan nyanyi teriak gitu. Jadi lagu-lagu misalnya lagu-lagu Tapanuli misalnya. Bute. Waktu marah tuh berarti. Dilampiaskan. Ya wah, ayah nyanyi tapi sebenarnya marah. Ayah nyanyi berarti ayah marah nih. Wah ngeri juga. Banting gayung ya. Kalau gitu. banding badan. Jadi kadang-kadang ya salto, yang koprol ya parkur, ya loncat segala macam. Jadi kalau ayah marah, ayah sendiri yang sibuk ya. Membuang energi. Tapi kalau sama cucu beda dong. Gimana nih kalau sama? Gimana? Kalau sama cucu gimana? Kamu sama? Nama kamu siapa sih? Namanya? Kita sama laki-laki pertama. Namanya Kitama karena laki-laki pertama. Oh gitu. Gimana kalau manggil Kak Seto? Kak juga enggak dong. Panggilnya apa? Manggilnya apa? Ayah. Oh, Ayah. ayah gimana? Sama kamu? Galak nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Jujur nih, jujur. Nggak terlalu. Sayang dong tapi ya sama Iya. ayah ya. Sayang banget. berarti galak, ada galaknya dikit. Apa? Iya. Oh Iya. Galaknya gimana? Gimana? Gimana dong? Mikir dulu berarti jarang nih Mantap. galaknya. Nah, kalau kita lihat Kak Seto tuh di TV kan paripurna nih, selalu rapi, bertuturnya juga enak. Kalau mendengar Kak Seto tuh adem bicara soal anak-anak. Tapi Bunda, Mbak siapa sorry? Mino. Oh, Mbak Mino. Ada nggak sih kebiasaan unik Kak Seto yang kita tuh orang-orang nggak pernah tahu? Nah, Itu pakai kaos oblong. oh gitu. Kaos oblong yang dan celana pendek. Terus kalau kita mau pergi tuh misalnya ayah lagi Kak Seto lagi di rumah gitu. Iya. Terus kita pamit pasti naik ke kap mobil itu. Terus bawa seperti seperti Jackie Chan kita bilang. Ngapain? Karena nggak bisa Jadi dari diem dulu kali ya. tuh memang udah kita bilang Jackie Chan lah gitu, Jackie Chan. Kak Seto ngapain di kap mobil? Ya kadang di kap mobil, di kap rumah, di kap apa. kayak kita lewat belakang gitu kan, pintu tutunya ada di atas pagar gitu. Dan ada lo kok nongol di sini. Itu bukan pelepasan energi karena marah kan? Bukan ya. Jadi kenapa itu pakai kaos oblong? Iya, Terus kemana-mana sampai ke atap?
Tujuannya apa Kak Seto? Iya, memang karena dari kecil apa ya, nggak bisa diem ya. Saya dari kecil tuh bandel sekali. Saya belum pernah lihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Termasuk cucu-cucu ini ya, anteng-anteng ya. Saya umur 4 tahun saja lompat naik ke atas, pohon jatuh, kepala di bawah, bocor, dijahit. Makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitannya. Oh ini rupanya rahasia di balik poni Kak Seto. Ini tadi saya mau tanya loh sebenarnya. Ternyata udah dibongkar. Jadi itu ada bekas jahitan. Iya, iya. Oke. Bentar mau minum dulu. Oke. Jadi apa? Ini kordennya gitu. Ada kordennya. Makanya jadi dari dulu konsisten ya, selalu ada polem. Iya, polem. Oke, jadi karena ada bekas jahitan, dulu kecilnya bandel banget, sampai sekarang ke bawah. Iya, makanya jadi apa ya, kadang-kadang kalau seminar tuh saya nggak betah duduk gitu ya. Ya harus memberikan dengan gaya lompat-lompat ya. Pokoknya pokoknya harus bergerak begitu. Kalau nggak bergerak bisa masuk angin nanti malah. Bisa masuk angin. Pakai kaos oblong, sobek-sobek. Ya, iya gitu. Pokoknya yang lama justru paling disayang. Jadi kalau udah bolong suruh jahit lagi sampai itu renggang. Kalau yang suka loncat-loncat nih, Bunda, sempat khawatir nggak sih? Ya khawatir banget, apalagi kemarin kan akhirnya lututnya kan keseleo kan jadinya. Oh, tuh. Agak mingsle ini. Apalagi waktu lihat videonya yang parkur. Ya. Itu memang seperti itu, Mbak Minu. Iya, kitanya juga udah capek. Ya udah. Kalau tuh apa saya aja nggak bisa. Kalau dari anak-anak udah nggak mempan, udah anteng dulu deh ya gitu. Malah justru jadi kayak kita anak-anaknya jadi kayak punya anak lagi gitu. Ayah udah kebalikan, ayah udah dong gitu. Tapi kadang-kadang diem-diem nih, tiba-tiba minta tolong rekamin siapa, itu udah jadi aja gitu kan. Jadi ini kapan ya gitu pas anak-anak lagi nggak di rumah gitu. Waktu video yang parkur siapa yang ngerekamin? Ada staff. Bukan Bunda, bukan. Pasti nggak boleh ya. Hasilnya doang. Pasti nggak boleh tuh. Oke, ini nanti kita kan ngobrol-ngobrol ke dalam rumah Kak Seto. Tapi kalau saya duduk di sini, ini enak banget, adem. Banyak juga mainan anak-anak. Itu memang didesain seperti ini rumahnya Kak Seto untuk anak-anak dan cucu-cucu. Iya, ya memang saya ingin semacam balas budi kepada orang tua saya. Dulu waktu kecil juga tersedia di sebuah tempat yang cukup lapang. Jadi saya puas lari-lari. Saya umur 11 tahun sudah joggingnya sampai sekitar 5 kilo itu kalau tiap pagi itu. Jadi udah biasa bergerak lah. Dari kecil udah pecicilan ya Kak Seto. Pecicilan. Sampai sekarang akhirnya rumah ini juga untuk sebenarnya untuk mengakomodasi pecicilannya. Cinta. Jadinya sih memang cucu-cucunya nggak bisa diem juga. Oh gitu. Lompat-lompat di trampolin kayak ayah ya kayak kakeknya. Kayak kakeknya lemah loncat-loncat. Kita akan ngobrol lagi bersama Kak Seto. Kita nanti main ke dalam ya, Kak Seto. Kami kembali saat lagi. Habis webinar ya? Iya, biasalah. jadi sehari sampai 5 kali webinar? Iya. Ya kadang-kadang, jadi kadang-kadang jam 8 sampai jam 10. Kadang-kadang itu jam 11 sampai jam 12. Lalu jam 1 sampai jam 2 atau setengah 3. Lalu jam 3 sampai jam 4. Lalu setengah 5 sampai setengah 6 gitu. Jadi kadang-kadang ada 2 jam atau saya kadang-kadang paling kalau bisa 1 jam misalnya karena supaya menyampaikan materi dan kemudian tanya jawab begitu. Biasanya soal apa sih selain anak gitu Kak Seto yang dibahas kalau webinar sekarang ini masa pandemi? Iya, lebih pada pertama kekerasan terhadap anak memang. Artinya kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Karena cukup banyak kan. Kemudian juga masalah perpisahan orang tua. Karena angka perceraian cukup meningkat pandemi ini ya. Kemudian juga masalah pembelajaran juga sering. Iya, school from home itu banyak yang stres, nggak cuma anaknya, orang tua juga ya katanya. Betul. Nah, kami selalu mengingatkan bahwa selama pandemi, selama daring ini memang tidak akan efektif kalau materinya
materi pelajaran sepenuhnya, kurikulum normal. Ini keadaannya darurat. Saya mohon kurikulumnya juga darurat, begitu. Dan saya juga menunjukkan ini sudah ada surat edaran Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya, bahwa isinya misalnya ada 2 butir yang penting. Pertama, pembelajaran daring, mohon jangan terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Karena? Gitu. Jadi beliau menegaskan itu. Oh iya, oke. Jadi karena apa ya, keadaannya darurat. Kak Seto mungkin bisa diceritakan nggak sih awalnya dulu ketika Kak Seto dari Klaten, kemudian pindah ke Jakarta sampai menjadi seperti saat ini di mana pemikiran-pemikiran Kak Seto tuh ditunggu sama banyak orang. Iya. Ceritanya gimana tuh Kak Seto? Iya, gini, memang saya masa kecilnya seusia mereka itu penuh kebahagiaan. Jadi dari kecil ya itu semua kebandelan saya itu dibuang oleh ibu saya dalam bentuk apa ya, kegiatan ya. Saya kegiatan fisiknya saja senang main badminton, senang main pingpong, senang jogging, lalu pencak silat, lalu menari, tari Jawa. Tapi kadang-kadang tarian itu yang saya gemari tari jadi raksasa. Jadi buto. Buto ya. Kalau buto itu kan wah lompat koprol. Jadi itu saya tiru sekali. Atau jadi kalau monyet ya, Hanoman, Sugriwo, Subali dan sebagainya itu wah kadang-kadang lompat-lompat sana seolah manjat pohon dan sebagainya. Kadang juga ada saltonya sedikit gitu. Jadi itu akhirnya energi terbuang dengan cara yang bisa diterima oleh lingkungan. Tapi juga menyanyi, juga ikut teater, juga ikut band bocah waktu itu. Aktif banget. Iya, karena kalau enggak ya bandel di rumah. Itu akhirnya ya sudah terbuang. Nah, pada saat kemudian orang tua ayah saya wafat, udah jadi akhirnya ekonomi juga runtuh ya. Nah, akhirnya yaudah akhirnya karena ibu saya mungkin terbiasa sebagai ibu rumah tangga, lalu dititipkan kepada adiknya ibu yang ada di Surabaya. Nah, kami juga sangat pas-pasan. Akhirnya waktu itu pas masuk SMA ya, artinya masuk SMA juga sebuah SMA yang kami bisa mendapatkan pembayaran uang sekolah yang sangat minim. Ingat saya waktu itu Rp750 waktu itu untuk sekolah yang cukup bergengsi lah. Tetapi kami bertiga, saya, kakak saya dan saya saudara kembar itu hanya Rp100 gitu. Nah kebetulan saya senang ngarang, senang menulis, sering menulis di sebuah majalah yang dapat honor tiap bulan Rp500. Jadi itu dikirim ke sekolah, dipotong untuk uang sekolah 300, 200 diberikan kepada saya gitu. Nah kemudian juga merasakan jadi ya anak jalanan lah ya, tukang jual koran, kemudian jual tas plastik, jual pelembungan istilahnya ya. Jadi untuk menambah ini aja uang sekolah dan ya mandiri kemudian setelah ikut itu kami ya mencoba untuk mandiri dengan kos. Tahun berapa itu Kak Seto? Itu tahun 66 sampai 69. Oke, sampai 69. Setelah tahun 69? Setelah 69 itu kan zaman dulu selalu pokoknya kalau nggak dokter insinyur. Antara dua itu kan. Akhirnya ya sudah. Kakak saya untuk bisa insinyur dia masuk Akabri dulu, Angkatan Laut, yang kemudian setelah lulus dia bisa kuliah di ITB dapat insinyur. Tapi kami mau masuk ke dokteran, akhirnya waktu ujian saudara kembar saya diterima masuk Kak Kresno namanya. Kresno, ya, Kak Kresno. Dia diterima, sayanya gagal. Nah saya kan sedih sekali, kembar kan selalu harus sama, kalau enggak dibanding-banding kamu kok blow on, kok bodoh, selalu kayak gitu. Akhirnya saya coba, untung masih ada di UGM, di Undip, dan di UI. Udah saya mencoba pergi sendiri, tiga-tiganya juga gagal semua. Semuanya gagal? Iya, jadi 4 fakultas kedokteran yang bergengsi ini saya nggak diterima. Wah saya sedih sekali. Nah pada saat kakak saya kalau pulang udah pakai seragam Angkatan Laut, saudara kembar saya Kresno ini pulang dengan jaket alma mater, gagah. Saya di rumah ya ngepel, ya nyapu, ya segala macem lah. Itu akhirnya saya nggak kuat kan. Terus akhirnya saya mencoba bilang ke ibu saya mau ke Jakarta. Aduh, ngapain, sama siapa? Nggak ada teman, nggak ada saudara. Sama sekali tidak ada kerabat? Nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya sudah, waktu saya coba daftar ke UI, saya kenal teman di kereta api yang kemudian saya tahu rumahnya. Yaitu sasaran itu, saya kirim surat,
saya boleh nggak nanti datang ke Jakarta? Oh boleh, ketemu lagi soal begitu. Kenalan di kereta api, ya. Akhirnya di Surati, ya. Bertemu di Jakarta. Iya, saya bikin surat dulu bahwa saya akan datang. Ya, akhirnya tapi itu saya perginya nggak pamit. Saya bahasa Perancisnya minggat. Gitu. Jadi saya kabur, yang tahu hanya saudara saya yang Kresno ini. Saya bikin surat sampai berapa, 5-6 lembar ke ibu saya. Isinya. Saya mohon maaf. Pokoknya saya belum akan kembali sebelum saya berhasil. Saya bilang begitu. Wow. Jadi ibu saya sempat goncang juga waktu saya dengar Kresno. Tapi ya udah, pagi-pagi dari uang ngumpulin tabungan segala, naik kereta api ke Solo dulu, ke Klaten untuk pamit eyang saya. Jadi mohon restu, saya mohon maaf eyang, saya nggak pamit ibu karena ya kalau pamit pasti nggak diizinkan. Ya udah, yang beri restu deh, yang berhasil. Udah saya ke Jakarta. Nah saya mendarat kok mendarat ya sampai di Gambir. Nggak lingu, kemana ya? Gak punya teman, gak punya kerabat. Iya betul. Dan akhirnya ya udah, akhirnya saya menggelandang lah gitu. Saya menggelandang, saya di mana saja, mungkin kalau ada, pokoknya tidur di tempat sampah, tidur di emperan pasar, kan saya bawa rangsel itu aja kan. Ya udah sampai 7 bulan. Itu kan pengalamannya mulai dari pergi dari rumah, kerja apapun di Jakarta. Gimana ceritanya kemudian Kak Seto bisa dikenal sebagai seorang yang sangat peduli dan juga pemerhati anak-anak Indonesia? Iya, memang sebelumnya saya juga sering dengan keponakan-keponakan yang lebih muda, itu saya sering mendongeng, saya hobi main sulap, menghibur mereka. Jadi dengan anak kecil saya sudah biasa begitu. Nah suatu saat saya pernah lihat tayangan di televisi ada acara Taman Indria yang diasuh oleh Ibu Kasur. Saya lihat itu, saya juga bisa kalau begitu, nyanyi begitu. Akhirnya saya datang ke TVRI. Itu waktu Kak Seto masih kerja di rumah ibu tadi? Sebelumnya sebelum masih sebagai gelandangan. Jadi ada pas itu kan kadang saya waktu itu di Pasar Blok M. Saya ingat Jaat itu, tapi masih nggak semodern sekarang ya. Itu juga sore saya lihat ada TV itu. Jadi akhirnya saya pakai baju saya yang paling rapi, ya baju batik juga waktu itu. Walaupun mungkin baunya nggak bisa didefinisikan ya. Nah saya nekat datang ke TVRI, saya mau ketemu Ibu Kasur. Oh bukan di sini, dia sih beritahu di depan Cikini itu, di depan Taman Ismail itu. Jalan ini, akhirnya saya dari situ jalan kaki sampai sana kira-kira jam 1:30. Saya ketuk pintunya, yang buka Pak Kasur. Nah saya pernah membaca Pak Kasur ini di sebuah majalah waktu itu. Ya udah, saya bilang aja Pak, saya calon mahasiswa UI. Calon mahasiswa calon UI. kan ya. Padahal nggak tahu. Ya. Artinya saya itu pengen masuk UI tapi kapan-kapan. Oh ya baik, kenapa? Saya mau menjadi pembantu bapak atau asisten bapak atau apapun juga, nggak usah digaji Pak gitu. Karena sebelumnya kalau saya lamar berbagai tempat selalu nggak terima gitu. Ya udah boleh, nanti sore jam 4 datang ke Taman Situ Lembang. Jadi di situ ada Danau Lembang itu, terus Situ Lembang, lalu beliau rupanya punya PAUD di situ. Udah, akhirnya saya datang 3:30 sudah datang ke situ lagi dengan baju yang semakin saya rapikan lah gitu. Jam 4 tepat saya nongol, sudah mulai banyak anak-anak dan ibu-ibu yang mengantar anak-anak. Pak, saya yang tadi datang. Oh iya, siapa dia namanya? Saya Seto Pak. Langsung, ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru. Wow, dikenalkan kita panggil asisten. Kak Seto. Jadi, langsung semua tepuk tangan. Saya udah nunduk-nunduk aja. Nah, saya lihat di jam itu jam 4 itu, terus jam 4. Udah, setelah selesai, saya apa saja saya lakukan. Saya kan selalu punya buka harian. Ternyata saya tanggal 4 bulan April tahun 70 waktu itu. Jadi saya lihat loh jam 4. Bulannya bulan 4, tanggalnya tanggal 4. Waduh, rupanya 4 ini angka yang keramat buat saya gitu. Jadi akhirnya terus sampai sekarang setiap tanggal 4 April selalu saya peringati sebagai hari pertama pengabdian pada dunia anak-anak.
hari pertama pengabdian kepada dunia anak-anak. Dan tahun ini kemarin memperingati 51 tahun bergerak di dunia anak-anak dari tahun 70 sampai tahun 2021 ini. 51 tahun, dan disitulah pada saat tanggal 4 bulan 4 nama Kak Seto lahir. Iya, ditegaskan oleh seorang Pak tokoh Kasur. ya, Pak Kasur gitu. Dan kemudian saya ingat tanggal 23 September tahun itu juga, beliau waktu itu saya membantu merapikan angklung-angklung untuk ini dan boneka-boneka beliau, langsung beliau, "Dek," sambil memegang kepala saya, "kalau saya mati," kata-kata itu persis seperti itu, "tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya di dalam mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Wow. Itu saya catat dan saya langsung juga siap Pak Kasur, insya Allah saya lakukan. Jadi sudah, walaupun saya kemudian ditawari jadi apapun juga, pernah ada yang menawari jadi menteri, mohon izin saya biar jadi babysitternya anak-anak Indonesia saja. Karena itu pesan dari Pak Kasur sendiri. Jadi guru besar saya, ya udah akhirnya saya terus mencoba terus berada di jalur tukang ngomong anak ini. Kak Seto keren banget. Kayak pengabdian Kak Seto 51 tahun untuk anak-anak Indonesia terekam semua di ruangan ini. Yang luar biasa banget. Mulai dari penghargaan, bagaimana Kak Seto juga mengabdi, bertemu dengan presiden bahkan ya. Kak Seto itu luar biasa karena Kak Seto gitu loh. Semua nggak ada yang nggak kenal Kak Seto. Nah, Kak Seto ini juga punya kebiasaan untuk mengkoleksi hal-hal yang unik. Apa aja Kak Seto? Nanti ya, kita bahas selepas jeda di VVIP. Nah, ini di sini ya Kak Seto, semua penghargaan terekam di sini, terpampang di sini bagaimana Kak Seto 51 tahun mengabdi untuk anak-anak Indonesia. Bisa diceritakan nggak Kak Seto dari semua yang ada di sini yang paling berkesan untuk Kak Seto? Iya, sebetulnya semua berkesan ya. Semuanya artinya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, saya memberikan seminar ataupun penelitian yang dipampangkan di dalam pertemuan internasional. Tapi sebetulnya yang paling ini adalah penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dan Dunia ini. Jadi misalnya salah satunya adalah saya waktu itu jadi ketua RW, lalu saya melopori supaya perlindungan anak itu lembaganya bukan yang terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau mau lapor ke KPAI, terlalu jauh. Iya. Kenapa nggak tetangga kiri kanan saja yang diberi kewenangan membentuk lembaga itu? Nah, akhirnya saya dirikan Sparta, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Oh, gitu. Jadi lebih dekat dengan masyarakat ya? Jadi kalau masalah apa-apa cepat mengadunya. Dan bukan hanya pemadam kebakaran setelah peristiwa baru kita sibuk. Preventifnya kita lakukan, kita kumpulkan, kita beri pandangan, ini sudah ada undang-undang perlindungan anak, bukan zaman lagi membentak, menjewer, memukul, dan sebagainya. Itu masih ada hubungannya dengan anak-anak, tapi ada lagi yang rekor murinya, tapi ini nih, pagelaran ketoprak oleh pemain kembar terbanyak nih juga dapat muri dari Bu Kak Seto. Iya, ya memang kami kan sejak tahun 84 mendirikan sebuah yayasan untuk para kembar, membantu para kembar yang kurang beruntung, kurang mampu, mengorganisir kegiatan kembar. Nakula Sadewa namanya, Yayasan Nakula Sadewa. Kami menggelar ketoprak beksan dengan judul Panji Kembar, dan pesertanya itu sekitar 25 pasang kembar. 25 pasang kembar. Jadi akhirnya ya ramai sekali dan wajahnya mirip-mirip semua. Dan ternyata bukan hanya saya, Kresno pun bisa hadir juga dalam pementasan itu. Gimana latihannya ya membedakan satu sama lain? Kamu yang siapa? Kamu yang namanya siapa? Nah, ini karena pemain kembar terbanyak ya, Nakula Sadewa itu berangkat dari Kak Seto yang juga kembar dengan Kak Kresno ya. Ini fotonya nih. Kalau kita lihat nih mirip juga sampai seponi-poninya. Kak Seto kan poninya miring karena nutupin bekas luka. Kalau Kak Kresno? Ya, karena waktu itu kan apa-apa, kita samaan gitu. Kadang-kadang dari kecil ya serba sama lah gitu. Ya pernah waktu SMA juga saya terpilih sebagai ketua kelas, wah dia nggak terima, dia pindah kelas supaya jadi ketua kelas. Demi jadi ketua kelas. Waktu saya terpilih sebagai ketua OSIS, mosok dia pindah sekolah, susah kan? Akhirnya ya kita bersinergi deh. Saya ketua, kamu sekretarisnya. Nah akhirnya dia mau juga akhirnya. Jadi kembaran Kak Seto, Kak Kresno ini nggak cuma sekedar saudara tapi rival ya?
Iya, kadang-kadang saling berkompetisi untuk saling memotivasi begitu. Ngomong anak-anak yang sudah 51 tahun sampai sekarang menjadi ikon, menjadi legenda, kalau bisa saya bilang, Kak Seto, masih ada cita-cita, mimpi berikutnya di tengah semua penghargaan yang sudah diraih oleh Kak Seto ini? Iya, mimpi saya tidak ada lagi kekerasan terhadap anak di Indonesia. Itu yang paling saya impikan, karena saya mengalami juga kenangan yang indah, yang saya bandel, tapi ibu saya tidak pernah menghukum dengan cara apapun juga. Ayah dan ibu saya tapi membuang energi yang berlebihan ini ya dengan beraneka ragam kegiatan tadi. Tidak semudah membalikan telapak tangan, Kak Seto. Betul, betul. Perjuangan itu terus ya? Terus sampai sekarang selalu ya kami kampanyekan melalui seminar, sekarang dengan webinar, mencipta lagu-lagu untuk para orang tua bahwa mendidik anak harus dengan kekuatan cinta, tidak lagi dengan kekerasan dan seterusnya. Kuncinya apa sih sebenarnya, Kak Seto? Supaya itu bisa terwujud nih cita-cita Kak Seto. Tidak ada lagi kekerasan untuk anak-anak Indonesia. Nah, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Gitu. Jadi suatu tindakan bukan hanya niat apa dalam tanda kutip jahat dari orang yang melakukan kekerasan, tapi adanya kesempatan. Jadi kalau kita memukuli anak terus orang pada diem semua nggak berani mengingatkan, ya udah kan terus begitu. Makanya harus ada kontrol, harus ada pemantauan. Ya siapa lagi? Saudara terdekat itu bukan yang di luar kota dan sebagainya, tapi tetangga kiri kanan adalah saudara terdekat yang saling mengatakan ibu, bapak jangan dipukul, jangan dibentak, jangan dimaki-maki dan sebagainya. Jadi melindungi. Perlu semuanya saling melindungi anak-anak di wilayah itu. Jadi ini Kak Seto lagi membangun pasukan ya. Membangun pasukan dengan orang-orang di lingkungan-lingkungan terdekat untuk bisa melindungi anak supaya nggak ada kekerasan terhadap anak. Iya, betul. Wow. Kak Seto, kita cerita lagi. Di situ ada foto Kak Seto pakai baju adat Jawa. Kayaknya apa ini ketoprak, bukan? Iya, kadang-kadang ketoprak, kadang-kadang wayang orang, kadang-kadang juga lodruk. Ya, kadang-kadang ludrukan Surabaya begitu. Jadi ya karena teman-teman Surabayanan lah gitu, karena saya pernah di Surabaya. Ya sudah kadang diajak juga begitu. Itu waktu ludruk ya berarti ya? Iya. Foto itu. Kegiatan ludruk itu. Oke, terus di situ ada foto bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Iya, memang saya pernah dipanggil beliau waktu itu. Beliau tanya, Kak. Panggilnya Kak juga ya? Iya, Kak. dari 7 presiden, ini hanya 1 presiden yang tidak memanggil saya Kak, yaitu Bung Karno. Saya bertemu beliau saat umur 7 tahun. Waktu itu diperkenalkan, ini Seto, ini Kresno. Sampai saya ingat kata-kata beliau, kamu Seto kan? Lah kok hitam? Gitu. Seto itu kan artinya putih artinya. Ketemu sama Bung Karno dalam rangka apa tuh Kak Seto? Nah, kebetulan eyang saya tuh penemu padi unggul gitu zaman-zaman itu. Nah, Bung Karno memberi penghargaan kepada orang-orang yang mungkin menghasilkan sesuatu dari kalangan rakyat kecil begitu. Nah, akhirnya beliau memberikan penghargaan, datang ke kota Klaten. Lalu ya biasa anak cucunya diperkenalkan juga begitu. Satu-satunya presiden yang nggak manggil Kak itu ya Bung Karno. Semuanya panggil Kak Seto, termasuk Pak Jokowi tadi ya diceritakan. Pak Harto juga, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY dan sampai Pak Jokowi. Apa yang dipesankan presiden untuk Kak Seto? Semuanya, semua presiden ketika bertemu dengan Kak Seto. Kalau intinya ya beliau titip anak-anak lah, karena ingat Pak SBY misalnya pertama kali itu saya langsung dipanggil ke istana. Lalu beliau menanyakan apa yang harus kami lakukan misalnya. Jadi gitu. Kemudian Pak Jokowi waktu itu juga menanyakan kok anak zaman now banyak yang kecanduan gadget. Itu PR besar. Gimana caranya? Nah, saya bilang anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Dia lebih banyak meniru dengan melihat daripada mendengar. Jadi lakukanlah. Jadi kalau menganjurkan anak misalnya olahraga, ya orang tuanya olahraga. Kalau menganjurkan jangan terlalu sibuk main gadget, nah orang tua juga jangan. Jangan sibuk. Jangan ini belum bikin konten, BA-nya belum dibales, ini begini. Belanja. Makanya. Nah akhirnya saya bilang, bagaimana kalau Bapak jadi model? Maksudnya gimana? Bapak dengan beberapa menteri, yuk kita bermain permainan tradisional kembali di Istana Merdeka, di halaman samping Istana Merdeka. Waktu itu ada Menteri Sosial, Menteri Pendidikan,
yang kabinet yang pertama ya. Yeah. Kemudian Menteri PMK dan satu lagi Menteri Kesehatan. Ya itu, jadi beliau mungkin di sini ada fotonya juga waktu engklek, waktu main ogorban, waktu apa gobak sodor dan main sama Kak Seto. Sama ya saya dan semua anak-anak ada 700 anak-anak, jadi semua gembira semua. Nah akhirnya saya mohon beliau yang mengajak semua dari mulai gubernur, wali kota, bupati sampai ke lurah, camat, RT, RW sampai akhirnya ayah dan bunda bermain gembira bersama dengan putra-putri tercinta. Wow. Artinya bergeraklah begitu. Ya. Oke, semua orang diajak untuk mencintai anak-anak, melindungi anak-anak. Dari lingkungan RT sampai presiden, semua diajak oleh Kak Seto. Artinya Kak Seto ini selain sibuk webinar sehari 5 kali, pasti juga sibuk berkeliling Indonesia dan punya barang-barang yang berharga atau punya kenangan untuk Kak Seto. Ya kan Kak Seto? Ketika bertemu dengan ibu-ibu, bertemu dengan keluarga dan anak-anak. Apa aja barang-barang kenangan itu kami akan bahas selepas jeda di VVIP. Kalau tadi Kak Seto di ruangan sebelah ada banyak undangan, kemudian plakat, juga rekor muri yang dipampang oleh Kak Seto. Kalau di sini Kak Seto ini juga merekam apa nih di ruangan ini? Ya, kalau ini juga apa ya, ini yang nata anak-anak ya. Saya bilang, ayah aku ini kumpulin. Jadi ini plakat-plakat juga dipasang, ada beberapa juga buku, ya, ini berbagai plakat-plakat lah. Dicoba untuk diabadikan di sini. Gitu, ini plakat-plakat. Lalu kalau di sana ini koleksi batiknya. Wah. Jadi didata juga oleh anak-anak. Jadi kadang-kadang juga untuk memudahkan kalau webinar satu ganti satu lagi, ganti lagi gitu. Karena memang Kak Seto tuh identik sama batik ya? Iya, ya memang sejak waktu jadi gembel pun sudah pakai batik, sampai pernah waktu itu ketemu sama sesama teman-teman gelandangan lah ya, pemulung. Kayak mau kondangan aja pakai batik. Loh, saya nggak punya baju yang lain. Gitu. Terus semenjak itu selalu kalau ada acara selalu pakai batik? Iya, kalau untuk acara-acara resmi atau menghadap pejabat begitu ya. Tapi ya sekarang kadang-kadang udah sejak punya anak, bilang ayah gaul dikit dong, jangan jadul gitu. Ya pakai baju apa polo shirt atau apa begitu. Kadang-kadang ya sekali-sekali pakai jeans juga, ya udah kayaknya. Tapi koleksinya masih disimpan ya, banyak ya Kak Seto? Iya, batik-batik ini masih di di koleksi dan ya masih sering saya pakai begitu. Karena kalau ngeliat Kak Seto ya selalu pakai batik, sampai dengar-dengar disebutnya bukan Kak Seto lagi tapi kakak batik. Iya, betul. Itu gimana sebutan kakak batik itu muncul Kak Seto? Iya, karena dulu waktu saya masih jadi pemulung dan sebagainya, saya juga banyak mengasuh sesama anak-anak putra-putri pemulung juga ya. Iya. Saya mendongeng, saya main sulap, saya mungkin ngajak bernyanyi. Nah, kadang-kadang pindah ke sana, pindah ke sini. Nah, anak-anak bilang, siapa namanya? Udah panggil kakak batik aja yang pakai baju batik tuh gitu. Akhirnya dipanggil kakak batik. Iya. Nah, diwujudkan jadi novel kakak batik ini. Iya, ini novel perjalanan saya pada waktu pertama kali masuk Jakarta dan terus mengasuh anak-anak, tapi supaya lebih keren dan bernuansa sama anak muda, jadi seolah-olah juga ada kisah cintanya gitu, walaupun itu kisah cintanya fiktif lah begitu. Terus di sebelah sini kita juga lihat ini clipping-clipping pemberitaan dan juga tulisan Kak Seto ya? Iya, ini memang kebanyakan tulisan saya semua. Paling ini pemberitaan ini tulisan-tulisan karena saya kebiasaan menulis dan sekarang lebih praktis menulisnya pakai handphone. Lebih produktif ya? Iya, lebih produktif. Saya kenal baik sama redaksinya, redaksi dari Opini, saya kirim, terus cukup, ya coba agak sedikit diubah ini, udah sebentar, atau besok udah dimuat begitu. Ini yang paling baru yang di bawah ini ya, Kak Seto ini tahun 2020, ini Januari 2021. Wow, ada ini beberapa juga yang ini nggak terlalu ini ya karena setelah itu teman-teman diberi figura ya supaya lebih nuansa berkarya dan memotivasi saya untuk terus berkarya. Untuk terus berkarya di tengah kesibukan masih bisa tetap nulis, itu gimana nyolong-nyolong waktunya Kak Seto?
Iya, saya memadukan semuanya. Saya kan prinsip hidup saya itu gembira. Nah, selain aktif berkarya juga aktif berkoleksi ternyata Kak Seto. Ini koleksinya Kak Seto loh, ada teko. Ini teko, apa alasan koleksi teko nih Kak Seto? Iya, saya mengumpamakan seperti teko. Jadi diisi air penuh, diisi pengetahuan dan pengalaman yang penuh. Untuk kemudian dituangkan di cangkir-cangkir kecil, yaitu adalah anak-anak. Jadi membagi pengalaman, pengetahuan kepada anak-anak Indonesia. Oke, ini teko dari? Ini dari Thailand, ini dari Inggris, London, ini ya. Beberapa ini saya agak lupa. Ini baru sebagian ya. Dari Amerika. Nah, yang paling apa namanya punya cerita bermakna. Nah, buat Kak Seto. ini yang paling bersejarah. Pada waktu saya datang ke suatu tempat bencana. Itu waktu itu bencana banjir kalau nggak salah ya. Di mana Kak Seto? Saya lupa di daerah Jawa Barat itu apa? Aduh namanya. Tahun berapa kira-kira di Jawa Barat itu? Sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah. Iya. Nah itu rupanya ada satu yang saya kunjungi. Bagaimana Bu? Saya ngajak wawancara. Terus bilang, saya tahu Kak Seto penggemar teko kan. Nah, kok Ibu tahu? Ya, saya baca di media. Sekedar kenang-kenangan, sekedar terima kasih. Ini saya ada teko kecil ya, mungkin nggak berharga, mungkin bisa untuk saya hadiahkan kepada Kak Seto. Sampai saya sujud sekali, aduh terima kasih Ibu, saya benar-benar terharu sekali. Artinya mungkin ini juga koleksi Ibu yang sangat ini ya, tapi yang terselamatkan dan akhirnya kok diberikan kepada saya gitu. Udah Kak Seto bisa menambah koleksinya begitu. Jadi dari korban bencana ya. Iya, teko betul, itu betul. disimpan oleh Kak Seto. Sebenarnya tadi bukan di sini ya, disimpan di rumah, tapi karena ada cerita jadi ditampilkan di sini. Ditampilkan di sini. Disimpan dengan baik oleh Kak Seto. Ini ada, nah ini nih, ini biasanya memang kalau suka pergi-pergi nih menggoda untuk dikoleksi. Ini sabun hotel, ya? Sabun hotel. Kenapa koleksi itu? Iya, untuk apa ya kan ini berkaitan dengan bersih ya. Nah, saya selalu ini kan itu supaya lihat ini, hati ini harus selalu bersih. Jadi harus dengan segala macam apa yang bisa kita lakukan, baik membantu, menolong, tidak ada dendam atau benci atau iri atau dengki dan sebagainya. Oke, tapi saya curiga kalau Kak Seto nginep di hotel, kamarnya bersih. Ini sabun diambil, terus sandal hotel juga diambil oleh Kak Seto. Sampai ke kuncinya pun diambil sama Kak Seto. Jadi ketika check out bersih nih kayaknya kamar hotelnya. Alasannya apa nih ada sandal ada kunci Kak Seto? Ya. Ini semua selalu minta izin kepada resepsionisnya. Bahkan ada yang mulai nggak boleh. Kalau saya beli boleh kalau dulu. Nah, kadang saya beli. Tapi beberapa maksudnya itu udah jelek. Ini saya kasih yang baru. Oh malah dikasih. Gitu, ya. Jadi sangat ini mungkin. Ya selalu untuk membuka sesuatu itu harus ada kuncinya. Jadi untuk apa? Untuk sukses juga harus ada kuncinya. Untuk berhasil harus ada kuncinya. Oke, untuk sukses juga ada alasnya. Oh enggak ya? Karena ada sandal ini juga jadi koleksi. Nah nggak hanya sandal tapi juga ini sepatu olahraga ya Kak Seto atau sepatu sebenarnya spesifiknya? Ini sepatu olahraga semua. Tapi ini sebagian besar adalah pemberian orang. Pemberian teman. Jadi dari siapa aja nih Kak Seto? Nah, salah satu yang paling bersejarah adalah ini. Ini sepatu ini dari Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Oh. Ya. Kapan dikasih waktu itu? Nah, pada waktu itu beliau saya undang podcast saya, wawancara gitu. Beliau memakai ini, gitu. Terus saya bilang, aduh, saya juga sama Pak. Kapan-kapan kita adu jogging ya? Adu jogging atau adu balap lari, saya bilang gitu kan. Terus saya lihat, bagus sekali sepatunya. Kak Seto mau? Ya kalau diberi mau sekali Pak. Udah ini langsung dilepas. Ini buat Kak Seto. Ukurannya sama kan? Iya, ternyata mirip sekali. Jadi udah. Nah saya pilih daripada sering saya pakai, udah saya pakai yang sepatu yang agak murahan. Ini saya koleksi saja. Iya. Oke, memang suka olahraga ya sampai akhirnya mengkoleksi sepatu olahraga. Betul. Tadi katanya nantang Pak Sandi balap lari. Masih kuat sampai berapa jauh nih Kak Seto?
Yang teratur saya sekitar 3-4 kilo, yang teratur selalu. Setiap hari? Iya. Wow, Ya, 3-4 kilo. Jadi ya karena memang dari kecil, saya umur 11 tahun aja sudah biasa 5 kilo itu. Iya. Jadi artinya sampai sekarang terus saya jaga, ya supaya tetap ini aja, buat saya tetap fit, tetap darah mengalir lancar, dan saat pandemi memang harus lebih sehat. Koleksi sepatu, koleksi juga ini dia. Kayak traveler banget nih Kak Seto. Ini koper, ada isinya? Ada yang masih banyak isinya, nah ini kosong, tapi kalau yang besar-besar, nah ini masih ada. Ini juga semua banyak. Ada isinya? Iya. Jadi kadang-kadang ya apa? Sini Kak Seto. Tempatnya agak sempit, lalu ya di beberapa tempat ada yang kata apa? Ini ada koper baru deh. Ini nggak apa-apa, nggak. Ini udah pernah saya pakai, kok udah pakai aja deh. Pemberian juga kebanyakan. Iya. Jadi mungkin yang beli hanya 1-2 saja, kalau udah terpaksa mungkin kurang ya. Pada waktu dengan keluarga tiba-tiba mungkin ada beli oleh-oleh ya, ada yang beli 1-2 ini, tapi sebagian besar dikasih ini. Sebagian besar dikasih tahu kalau Kak Seto nih traveling kemana-mana nih untuk ketemu sama anak-anak Indonesia, ngomong anak Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke. Wah keren banget, ini semua disimpan di sini untuk menjadi motivasi juga ya Kak Seto, semua koleksi ini. Dan itu saya selalu mengenang yang memberi, perasaan terima kasih, sehingga saya merasa aduh sangat bersyukur. Karena ternyata banyak yang peduli lah dan menghargai apa yang saya lakukan. Gitu. Oke, ini terakhir mumpung saya ketemu sama Kak Seto. Saya pengen dengar dari Kak Seto bagaimana orang tua Indonesia menghadapi momong anaknya supaya mereka gembira, mereka bebas dari rasa takut, tidak ada ancaman kekerasan untuk mereka. Gimana Kak Seto? Kalau boleh saya sampaikan dengan lagu. Ya, lagu yaitu Mendidik dengan Cinta. Lagunya sederhana gini. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik semua dengan kekuatan cinta. All you need is love. Terima kasih Kak Seto sudah ngobrol dengan saya di VVIP dan juga teman-teman VVIP di Kompas TV. Kita ketemu lagi sehat-sehat terus ya Kak Seto. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di VVIP berikutnya dengan narasumber yang tentunya TOP banget. Dah.